Kalau digabungkan, Asia Tenggara punya banyak pesepak bola muda yang tersebar di berbagai negara. Kemampuan mereka bahkan diakui oleh banyak klub-klub di Eropa. Namanya juga cukup populer di masing-masing negara. Diprediksi dalam beberapa tahun ke depan, kemampuan mereka mampu berbicara banyak di pentas sepak bola dunia. Asia Tenggara selama ini masih sering dipandang sebelah mata oleh konfederasi yang jauh lebih unggul. Namun, kalau kekuatan negara-negara Asia Tenggara digabung, potensinya juga mampu membuat dunia bertepuk tangan. Cetak Gol Indonesia telah mengumpulkan pesepak bola muda terbaik di Asia Tenggara di dalam sebuah starting line-up. Kali ini, Cetak Gol akan menggunakan formasi yang paling umum di dalam dunia sepak bola, yaitu 4-4-2. Skema ini sempat mendominasi persepak bolaan di Inggris. Pasalnya, susunan pemain ini dinilai klop dengan filosofi bermain kick and rush. Dengan 4 bek rapat, lini belakang juga sulit ditembus oleh tim lawan. 4 gelandang tengah juga memudahkan umpan dinamis untuk membangun serangan. Posisi fullback dan sayap juga didorong untuk membantu lini serang di sisi sayap permainan. Satu striker ditugaskan melebar untuk mencari bola, dan satu striker ditugaskan menjadi seorang target man. Strategi ini sudah cukup populer selama 5 dasawarsa terakhir, sebelum skema 4-2-3-1 mendominasi dunia sepak bola saat ini. Namun, untuk efektivitas, formasi ini masih tetap bisa diandalkan. Kiper dan pemain belakang. Posisi penjaga gawang akan ditempati oleh kiper asal Vietnam, Van Lam-Dang. Namanya bersinar setelah membawa timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF 2018 dengan 5 kali clean sheet dari 8 pertandingan. Van Lam dianugerahi fisik yang tinggi berkat blasteran Rusia yang mengalir di darahnya. Dia juga pernah bermain di Rusia selama 2 tahun bersama Duslar Moskow dan Radina Moskow. Van Lam kini telah memperkuat klub dari Thai League Muangthong United. Sebenarnya Asia Tenggara juga punya Neil Enrich yang musim ini bermain bersama Cardiff City. Namun, karena penurunan performa serta usia yang sudah 30 tahun, membuat kami tidak memasukkannya ke dalam skuad ini. Palang pintu pertahanan dipercayakan kepada Kungok dan Yanto Basna. Kungok adalah bek tangguh asal Vietnam yang kini memperkuat Vital FC. Pemain dengan tinggi 180 cm itu juga mengemban tugas sebagai kapten timnas Vietnam, meski usianya masih 26 tahun. Sementara itu, Yanto Basna adalah pemain yang juga sempat dipercayakan sebagai kapten timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lalu. Selama berkompetisi di Thai League, dia selalu dimainkan sebagai starter tim PT Rauhap FC. Basna mulai dikenal setelah cukup tangguh mengawal Mitra Kukar saat menjuarai Piala Jenderal Sudirman pada beberapa tahun yang lalu. Dalam kompetisi pramusim tersebut, dia berhasil tampil sebagai pemain terbaik. Di posisi bek kiri juga terdapat nama pemain Vietnam, Don Van Hau. Bek yang baru berusia 21 tahun itu menjadi bagian dari skuad Hanoi FC. Hal yang patut diacungi jempol saat ini, Van Hau tengah dipinjamkan ke klub Eredivisie SC Heerenveen. Sayangnya, hingga Eredivisie dihentikan, Van Hau belum pernah diberi kesempatan untuk tampil. Di posisi bek kanan ada Sinapat Leo. Punggawa berusia 23 tahun ini sedang memperkuat timnas Thailand dan klub langganan Liga Champions Asia, Singha Chiangrai United. Walaupun posisinya adalah pemain bertahan, naluri mencetak golnya sudah cukup tinggi. Terbukti saat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2020 lalu, Sinapat membuka gol pertama untuk timnas Thailand. Pemain tengah. Di lini tengah ada Chanathip Songkrasin, Nguyen Quang Hai, Ahya Rashid, dan Egy Maulana Fikri.
Chanatip Songkrasin adalah pemain yang paling bersinar di Asia Tenggara. Gelandang serang asal Thailand itu kini memperkuat Hokkaido Consolidated Sapporo, klub yang berkompetisi di J-League Jepang. Namanya mulai meroket ketika berhasil membawa timnas Thailand juara Piala AFF 2014 dan 2016, serta medali emas SEA Games 2013 dan 2015. Tidak hanya di negara asalnya, nama Chanatip juga bersinar di negeri Sakura dengan masuk ke dalam J-League Best 11 2018. Berkat performanya, dia dihargai paling mahal dibandingkan pemain-pemain Asia Tenggara lain dengan nilai sekitar 2 juta euro. Kemudian ada Nguyen Quang Hai. Nguyen adalah gelandang asal Vietnam yang kini tengah memperkuat Hanoi FC. Posisi naturalnya adalah gelandang serang, namun dirinya juga bisa ditempatkan di sisi kanan atau sisi kiri permainan. Di usia yang masih 23 tahun, dia sudah dipercaya menjadi jenderal lapangan tengah bagi timnas Vietnam. Selanjutnya ada winger kiri asal Malaysia, Ahyar Rashid. Gelandang muda itu sedang bersinar bersama klub terkuat Liga Malaysia saat ini, Johor Darul Ta'zim. Ahyar adalah pesepak bola masa depan untuk negeri jiran. Dia sudah mulai dipercaya timnas senior Malaysia kala usianya yang baru menginjak 19 tahun. Di sisi sayap kanan ada Egy Maulana Fikri. Pemain lincah ini sebenarnya lebih terbiasa bermain di gelandang serang, tetapi dia adalah pemain multiposisi yang mampu ditempatkan di sayap kanan maupun gelandang tengah. Pemuda asal Medan ini tengah memperkuat divisi utama Liga Polandia, Lechia Gdansk. Nama Egy melejit setelah menorehkan prestasi seperti juara Gothia Cup di Swedia, Piala Suratin Cup, dan pemain berpengaruh terbaik di Toulon Turnamen di Prancis. Pemain depan. Di lini depan ada Iksan Fandi dan Osvaldo Hai. Iksan adalah striker asal Singapura yang kini tengah memperkuat klub Divisi 2 Norwegia, Raufoss IL. Berkat ketajamannya, pemain 21 tahun itu menjadi langganan timnas Singapura, kelompok usia U22 hingga timnas senior. Dari 37 penampilan membela timnas Singapura, Iksan sudah membukukan 20 gol. Terakhir ada Osvaldo Hai. Striker asal Indonesia itu tengah memperkuat Persija Jakarta. Namanya juga diperhitungkan setelah mencetak hat-trick ke gawang Brunei Darussalam U22 di SEA Games 2019. Punggawa berusia 21 tahun tersebut adalah striker yang haus gol. Dia adalah top skor SEA Games 2019 dengan total raihan 8 gol. Kecepatan di lini depan membuatnya sering menang saat beradu lari dengan defender lawan. Itulah pemain muda terbaik Asia Tenggara versi cetak gol Indonesia. Sebenarnya masih banyak pemain lain yang juga punya potensi, namun merekalah yang terbaik di posisinya masing-masing.